Hai teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family dan seperti biasa ada Pak Tito yang udah kembali di kursi panasnya. Iya. Kita ke Apa nih? formasi Kali awal. ini apa nih, Bill? Formasi awal. Ini kita udah nggak ngebahas foto-foto lagi. Udah gak ada jebakan lagi nih? Ya nggak ada. Tapi kali ini teman-teman kita tetap mau interogasi Bapak. Masih seputar cerita yang kemarin, tapi ini sisi yang berbeda kali ini. Ntar dulu nih, saya masih trauma nih sama kemarin. Jangan trauma. Diikutin aja ya Pak. Ini kalau bikin konten sama dia suka aneh-aneh. Enggak. Kali ini nggak aneh-aneh. Oke. Sebelumnya, kita kan sempat bahas cerita-cerita masa lalu lah kemarin kan. Waktu Bapak masih jadi gamers sama teman-teman gamers. Bapak kan geng Seven ya. Geng. Iya. Tim Seven gitu kan. Maksudnya dari situ saya lihat Pak Tito nih emang dari dulu hobinya rame-rame. Kumpul-kumpul, ngetim terus dari dulu. Iya. Dan saya lihat kayaknya kompak banget. Iya. Kompak dalam artian keluar kota kemana-mana bareng terus kan. Iya. Satu mobil jadi sarden pun rela. Berdelapan Jakarta Bali ya kan. Rela. Pertanyaan saya, hal ini tuh saya lihat kayaknya bukan pada masa itu doang. Bahkan sebenarnya saya ngelihat itu sampai masa sekarang tuh masih terjadi. Tapi bedanya dulu versinya gamer, sekarang versinya traders. Traders family. Udah menjadi bener-bener, udah bukannya tongkrongan lagi sih sebenarnya, udah jadi family. Iya. Bener dong? Pertanyaan saya nih, apa emang udah di set up kayak gitu? Apa gimana sebenarnya? Kalau di setup sih enggak ya. Maksudnya kalau kata-kata di setup ini kan kayak seakan-akan dibuat-buat gitu ya. Ya maksudnya apakah mungkin dari dulu udah terencana, memang Bapak sukanya begitu, jadi ya udah biar begitu deh. Enggak. Maksudnya baik lagi kalau misalkan dibuat-buat, di setup, direncanakan, enggak. Cuma emang dasarnya saya orangnya seneng kumpul-kumpul. Saya orangnya tuh seneng kalau rame-ramean. Ya. Jadi akhirnya mungkin kebawa perlakuan saya tuh maunya apa-apa rame-rame. Iya. Gitu kan, kita sekedar makan siang aja pasti saya ngajak-ngajakin yuk makan yuk. Ya itu. Makanya menurut saya perlahan ini semua udah bukan jadi kesenangan doang, jadi kayak semacam culture kali ya. Iya. Artinya ini tuh bukan karena ada Bapak doang, ini kayak sudah mendarah daging di TF-nya. Menurut saya, karena bahkan mungkin anggap hari ini misalnya Bapak nggak datang deh. Culture itu tetap ada, kumpul-kumpul itu tetap ada, hobi itu tetap ada. Bahkan ibaratnya TF ya mungkin sebagian melihatnya ya kerjaannya ngurusin ya kalau tim kreatif ngurusin media online apa digital marketing segala macam, kalau konsultan ngurusin klien. Tapi faktanya tetap futsal, ramean, sanmorian, riding tetap riding, bener dong. Apalagi jalan-jalan keluar kota tetap rame-rame. Maksudnya nyobain makanan baru juga rame-rame. nah, wah itu jangan ditanya, kalau kulineran tuh paling serem sebenarnya. Maksudnya itu tuh ya itu tadi mendarah daging. Tapi kan maksudnya apakah memang Bapak yang sengaja jaga nih temponya? Atau sebenarnya ya karena mungkin kebetulan cocok nih sama anak-anaknya, tim-timnya. Jadi dia semakin jadi nih yang dalam nama family ini gitu. Nggak tahu ya. Karena kalau dibilang gini lah, kalau menurut saya sih namanya kita manusia normal ya. Manusia normal kan pada dasarnya seneng. Yeah. Manusia makhluk sosial gitu kan dari zaman kita sekolah. Otomatis kan seneng ya saat kita ketemu yang ya setipe, nyambung, ngumpul bareng, ya pasti seneng. Dan yang di TF mungkin rasanya kita setipe tadi, setipe nyambung dan akhirnya nyaman setiap kali ngumpul bareng kemana-mana. Iya, karena kenapa saya nanya juga ya, sebenarnya kadang-kadang mungkin buat sebagian orang agak sulit dipercaya aja gitu. Maksudnya apa ya, kedengarannya Traders Family, namanya Traders Family, cuman kalau mungkin sebagian orang menilainya, wah di YouTube kelihatannya kompak. Enggak, masalah ini bukan di YouTube doang, emang hari-harinya begitu gitu loh. Maksudnya mungkin teman-teman nggak tahu, saya juga ya belum lama di TF gitu. Jadi maksudnya saya juga beradaptasi dong ya kan. Maksudnya saya melihat ini menurut saya itu hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus lah gitu. Dan ini menurut saya bukan sebuah culture yang bisa langsung terjadi begitu aja. Ini butuh makan waktu juga dong sebenarnya kan. Pasti. Iya, nah makanya saya tadi berpikiran apakah ada perbedaan
dari zaman dulu yang bapak kumpul-kumpul versinya gamers, The Seven, si geng sarden tadi ini, ya kan? Apakah ada perbedaan treatment waktu masih dulu dan yang sekarang? Maksudnya secara profesi kan dia berbeda, Pak. Oh, profesi, menurut saya profesi nggak pengaruh. Profesi menurut saya nggak pengaruh. Kenapa nggak pengaruh? Karena benar tadi bilang treatment kan. Treatment, maksudnya treatment saya ke anak-anak berusaha sedemikian rupa tuh kita nggak ada gap. Ya kan, otomatis ya timbal baliknya anak-anak juga semoga gitu kan somehow jadi nggak ada gap juga. Iya. Semua baliknya kan ke soal-soal gimana perlakuan kita. Iya. Ya kan soal perlakuan saya memang ya begitu, semua saya perlakukannya kayak keluarga. Ya sudah itu yang saya dapetin akhirnya. Dan itulah akhirnya yang terjadi kan. Iya. Oke. Tapi sebenarnya apa story behind di balik kata keluarga dan kata kumpul-kumpul ini sebenarnya, Pak? Benar dong, karena menurut saya Pak Tito nih nggak bisa lepas dari kata kebersamaan, kekeluargaan tuh Bapak nggak bisa copot dari itu, Pak. Menurut saya ini nggak cuman yang namanya hobi ngumpul. Bukan. Iya dong, benar dong. Ya berat nih kalau begini ceritanya. Pak minum dulu, Pak. Enggak, kalau pertanyaannya kayak gitu soalnya jatuhnya jadi personal apa ya? Personal. Kenapa bisa personal, Pak? Tipis aja. Bingung saya nyeritain. Tapi balik lagi ke Bapak, mau sharing apa enggak? Singkatnya gini lah. Waktu saya kecil bisa dibilang seakan-akan saya kayak nggak punya keluarga. Gini. Waktu saya lulus SMP, itu bapak saya meninggal. Oh, oke. Nah sejak bapak saya meninggal, otomatis mama saya single fighter. Ya pasti. Kerja keras banget. Ya. Lalu 2 kakak saya kuliahnya di luar kota. Adik saya saat itu berhubung masih kecil akhirnya lebih sering nginep di rumah saudara daripada di rumah. Dan jatuhnya ya saya kebanyakan sendirian di rumah. Dan karena faktor keseringan sendirian, jadinya saya suka ngajakin temen-temen ngumpul di rumah, nginep di rumah. Yeah. Waktu masa-masa SMA tuh sampai masa kuliah. Dan itu kayak udah jadi tradisi lah. Oke. Kita selalu kumpul di rumah, nginep di rumah. Dan saat masa-masa itu tuh saya ngerasanya, yaudah inilah keluarga saya yang baru nih. Oh. Dan saya selalu dikelilingin orang dan ya banyak kita yang ngelaluin masa-masa bareng. Sampai pernah ada orang yang bilang sebenarnya saya tuh kayak orang yang selalu mendambakan keluarga. Ada yang pernah ngomong kayak gitu? Ada yang pernah ngomong gitu. Dan setelah saya udah gede, saya pikir-pikir ya bisa jadi, benar juga. Gitu kan, karena waktu sebelum bapak saya meninggal itu kan keluarga tuh benar-benar solid banget. Oh. Tadinya. Tapi begitu bapak saya meninggal kayak kesebar, kita pecah semuanya. Bukan pecah sih, tapi ya mau nggak mau keadaannya harus begitu. Ya punya jalan masing-masing aja saat itu ya. Iya. Dan ya rasa itu saya dapetin saat saya kumpul sama teman-teman jadinya. Dan mungkin akhirnya dari situlah kebawa. Jadi saya maunya tuh kumpul-kumpul terus, rame-ramean terus, sama teman-teman terus. Kalau sama temen saya udah berasanya sama keluarga. Ya perasaan itu yang nggak bisa hilang, yang akhirnya ya udah. Dan itu yang ya kejadian dari masa bapak jadi gamers bahkan sampai jadi trans family sebenarnya udah dari situ sebenarnya kayaknya. Tapi ya menurut saya salah satu hal yang berujung baik sih sebenarnya sekarang maksudnya ya. Maksudnya kita benar-benar jadi keluarga as a team gitu loh. Dan itu tidak berdampak buruk terhadap pekerjaan kita nih.
Tapi ya hal lain yang pengen saya tanyain sebenarnya. Dari sisi kekeluargaan itu sendiri. Dari sisi kekeluargaan itu sendiri kan sebenarnya Bapak ke tim TF untuk ngebangun apa ya Pak? Semangat, spirit, goal, tujuan dan mimpinya anak-anak. Saya lihat itu kayaknya menurut saya, buat saya ya, bukan hal yang gampang. Iya. Tapi dari yang saya lihat dengan caranya Bapak dengan cara kekeluargaan, cara dimana kita semua keluarga, kok semuanya terjadi dengan baik. Benar dong? Iya. Kenapa saya ngomong gitu? Ya, tadi yang saya bilang, saya juga belum lama di TF. Tapi begitu saya masuk, saya ketemu dengan orang-orangnya, berasa banget kalau mereka tuh punya tujuan, punya goal, bahkan punya mimpi-mimpi yang sebenarnya, ya menurut saya, oh oke, lu udah bisa punya mimpi sampai sini, keren juga. Maksudnya, ini ada dalangnya nih. Benar dong? Iya. Ada dalangnya di balik ini semua. Makanya tadi saya bilang ini sebenarnya berbuah manis. Iya. Apa yang si dalang ini lakukan sebenarnya? Bener dong? Nah kalau urusan mimpi ini ya ada unsur kesengajaan. Nah. Dengan bahwa apa ya? Ya saya racunin lah anak-anak, saya racunin, saya tularin dengan mimpi-mimpinya untuk menjadi besar. Ya. Dan ya udah pelan-pelan lama-lama ketularan juga kan rame-rame kan semua. Gitu. Jadi simpel lagi nih. Banyak orang itu kan hidup nggak punya tujuan. Bener. Gitu kan. Kenapa sih orang hidup nggak punya tujuan? Karena nggak punya mimpi. Gitu kayak ngerasa ya begini aja cukup lah. Malah kadang takut mimpi Pak sebenarnya. Wah itu lebih parah lagi. Tapi banyak. Iya. Banyak orang tuh apa ya? Mengkorting dirinya sendiri, mengunderestimate dirinya sendiri dan selalu memaklumi dirinya sendiri kayak ya udah saya begini aja cukup. Saya begini aja cukup. Iya, oke. Kan? Padahal kan cuma kalau di pemikiran saya cuma mikirnya loh belum ngerasain aja yang posisi yang lebih enak. Belum ngerasain aja keadaan yang lebih enak. Kenapa bilang cukup? Gitu kan? Bilang cukup atas dasar apa? Cobain dulu yang lain-lain. Baru tentuin pilihan. Oke. Gitu dong? Iya. Jadi yang bisa saya lakuin ya saya coba tularin mimpinya. Contoh, simple. Saya suka ajakin anak-anak makan. Oh iya jelas. Kita makan ke sana, kemari, ke sana. Kita cobain nih makan. Terus setelah mereka makan tempat begini, enak juga ternyata makanannya ya. Oh ya. Enak kan ternyata. Mau nggak sering-sering makan kayak begini? Mau. Ya udah, ayo. Ya. Gitu kan? Atau anak-anak kalau ini saya ngeracuninnya sambil hobi. Ya. Saya juga anak main motor. Bill waktu itu saya ajakin main motor. Benar. Saya menjadi salah satu saksi ya. Oke, dah ini saya punya motor, dan pakai aja semuanya. Kita motoran rame-rame. Setelah motoran, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi kita, semua juga ngomongnya kan apa? Enak ya ternyata ya motor begini ya. Iya. Nah mulai kan, setelah ngerasain, mulai pengen. Gitu kan? Mobil, sama saya suka nih bawa pulang, pakai aja. Bener, yang kalau abis bawa kunci bapak balik, mau kembali sumringah semua mukanya. Iya enak kan? Maksudnya itu ya, maksudnya sejak awal jangan ngerasa enggak saya segini aja cukup. Iya. Itu nyatanya begitu saya kasih rasain, begitu saya kasih cobain, enak ya. Tapi kan tetap di awal pasti mungkin nggak semua proses itu berjalan lancar dong buat ngarahin mereka akan mimpi. Mungkin di awal akan ada sedikit penolakan. Banyak. Tapi kan seenggaknya yang bisa saya lakukan adalah kasih coba dulu. Ini loh rasanya tuh kayak begini. Udah, rasanya kayak gini, mau lagi. Oke kalau mau lagi, yuk kita kerjain bareng-bareng. Gitu bahwa saya saksi hidup bahwa saya bisa benar-benar dari nol sampai kondisi sekarang. Jadi saya percaya semua orang bisa. Gitu kan. Tugas saya adalah membuka potensinya dan ya udah, ayo kita support. Saya bantu semuanya. Ada kendala apa saya bantu. Gitu untuk nggapai mimpinya masing-masing sekarang. Oke. Menarik. Kalau kalau dari omongan Bapak tadi untuk menggapai sesuatu kita pikirin caranya bareng-bareng. Iya. Ini kalau ngomong kayak gini mungkin bisa saya bilang ketariknya bisa ke karir nih sebenarnya. Kenapa? Benar dong, karena kan oh ya jadinya mereka bisa berkarir. Iya, karena bagaimanapun proses mereka mencapai mimpi mereka itu kalau mereka menggunakan kerja yang maksimal,
secara nggak langsung kan karir mereka juga kebentuk dong. Betul. Bener. Apakah itu satu rangkaian setup sama mimpi tadi? Dibanding mimpi itu agak sedikit diracunin. Ya kan? Apa enggak sebenarnya? Apa gimana? Ya satu rangkaian pasti. Maksudnya kan ya gimana kita mau tumbuh gede bareng-bareng kalau mimpi kita nggak sama gedenya. Kan ke situ aja dulu awalnya dong. Iya. Ya kan? Setelah udah punya mimpi tadi, ya udah sekarang mau berkarirnya gimana? Punya kendalanya apa? Iya. Gitu kan. Saya kasih tahu potensinya tuh di sini tuh. Bisa loh. Karena nyatanya begini. Kita selesaiin bareng-bareng. Iya. Saat mereka mulai ngerasain karirnya nanjak. Dan mulai bisa ngewujudin mimpinya satu persatu nih. Iya. Ada yang beli mobil, ada yang beli rumah, ada yang beli moge, ada yang wah macam-macam lah. Macam-macam. Kan? Ya sudah, akhirnya kan mereka jadi lebih haus dengan sendirinya dan lebih, oh iya ya, ternyata fun ya untuk ngejar karir. Iya. Ternyata karir tuh sesuatu yang bukan beban. Iya. Iya, benar. Gitu loh. Benar. Tapi dalam prosesnya itu sendiri kan namanya mengejar mimpi, secara kita ngomong by timeline, by waktu itu kan nggak mungkin sama ya prosesnya. Ya kita ngomong contoh, ini hanya contoh ya, biar gampang nih teman-teman dengerinnya. Kita anggap ada Excel, ada Asun. Ya kan? Masing-masing punya mimpi. Satu punya mimpi A, satu punya mimpi B. Tapi mungkin waktunya, prosesnya nggak berjalan sama. Yeah. Mungkin Asun mencapai mimpinya mungkin dalam setahun. Yeah. Excel mungkin 2 tahun atau mungkin 3 tahun. Maksud saya di sini ada gap kan Pak sebenarnya. Betul. Kalau terjadi gap gimana kontrolnya Pak? Maksudnya mungkin bisa jadi ya namanya orang kerja bisa jadi terjadi gap kantoran, Bapak tahu sendiri kan. Itu kan mengerikan kadang-kadang Pak. Bapak nggak takut sama hal begitu? Enggak, selalu terjadi. Selalu terjadi? Selalu terjadi. Kasihnya gimana? Ya saya kasih tahu apa adanya. Oke, mimpi boleh sama-sama tinggi. Usaha sama-sama keras nggak? Oh, oke. Ya kan jangan mimpi doang. Ini udah kayak orang mimpi siang bolong. Bener dong? Iya benar. Mimpi boleh mimpi. Sekarang mimpinya bisa diturunin nggak dalam bentuk perencanaan? Mimpinya bisa diturunin nggak dalam bentuk pelaksanaan? Iya. Ya kan pelaksanaannya kan harus semua sesuai dengan perencanaannya. Iya benar sih. Ya kan? Bahwa apa ya? Paling mudah sebenarnya cara kita menggapai mimpi. Kelemahan kita harus tahu dulu. Iya. Yang jadi masalah kalau orang nggak tahu kelemahannya apa. Iya. Dikasih tahu ngeyel. Nah itu susah. Iya. Yang enak kan dia tahu lemahnya apa, kita bantu. Iya. Gitu kan? Saat dikasih tahu dia coba jalanin. Nah ini pasti cepat jadinya. Iya. Benar sih. Gitu. Ya nggak salah, itu sangat-sangat manusiawi. Ada orang yang dikasih tahu ngeyel karena modelnya harus nunggu kejedot dulu baru percaya gitu kan. Ada aja. Dan kita tahu saat dia ngeyel, nah ya udah ini mah model-model tunggu kejedot nih. Ya kita cuma bisa jagain dari belakang, nah, dikit lagi kejedot nih. Iya. Gitu kejedot tuh. Nah, sakit kan? Gitu kan. Ya udah kita tetap kita tuntun. Iya. Selama mimpinya masih ada dan kemauannya masih ada, pasti kita tuntun. Iya. Kalau kita ngomong masalah mimpi mungkin bisa apapun ya, Pak. Iya. Tapi kalau kita ngomong karir deh sekarang. Spesifik karir, kalau mimpi bisa rumah, bisa mobil, apapun. Tapi kalau karir ini kan memang udah ada jenjangnya. Benar dong. Ini kalau pada rebutan semua, kalau pada oke semua, kinerjanya gimana, Pak? Bagus. Tapi kan ke ujungnya makin kecil, Pak. Enggak, kenapa ujungnya makin kecil ya? Ya maksud saya gini, orang kan mencapai, kalau misalnya kita anggap 10 orang tim kreatif atau 10 orang divisi apapun lah gitu loh. Ini getolnya luar biasa nih semua nih. Gimana nih? Lama-lama kan menyusut nih kontestannya nih. Enggak, itu kan kalau dilihat dari satu kantor. Iya. Emang kantor kita satu. Iya. Loh, kita ngerti ke situ dong. Benar. Ya kan bahwa kalau mau kejar aja, nggak usah mikir, nggak usah lihat ujungnya dulu gitu. Pasti nanti ada aja jalan yang kebuka. Maksimum effort aja dulu ya. Iya. Iya benar. Nyatanya sekarang kita bisa lihat lah. Yang jadi kantor yang jadi kepala cabang duluan Mega. Ya kan? Tapi ya DP juga akhirnya jadi kepala cabang kok. Iya. Selama kejar aja, pasti akan kebuka sendiri peluangnya. Benar. Oke. Seru juga ya, ngobrol begini ternyata seru juga ya. Iyalah. Padahal ngomongin tim-tim sendiri juga ya. Tapi ya, kenapa saya ngomong gitu? Karena kadang-kadang saya ngelihat Bapak ini salah satu orang yang kalau saya lihat tuh, ini trader yang trading for living ini masih mau aja gitu ngurusin timnya gitu loh.
Teman-teman mungkin nggak tahu, maksudnya Bapak tuh sangat open kapanpun mau datang ya, ibaratnya kapanpun datang, kapanpun mau ngobrol sama Bapak, yang ngobrolin anything, ngobrolin karir, ngomongin pencapaian, ngobrolin mimpi. Bapak selalu open buat siapapun gitu dalam artinya kan. Kenapa masih mau ngurusin gitu loh? Maksudnya kan bisa dong titip ke Bu Mecil, titip ke Bu Ita gitu. Bisa, ada juga ya Bu Mecil. Maksudnya kalau Bapak masih tetap mau terlibat, biarpun memang tetap Bu Mecil, Bu Ita tetap urusin. Tapi Bapak tuh tetap mau terjun langsung gitu. Ya emang enjoy ya. Maksudnya satu, memang saya enjoy. Yang kedua, ya mungkin tadi ya. Pengennya yang namanya family itu makin gede, makin gede, makin gede, makin gede lagi. Dan yang namanya yang apa ya? Kita family jadi satu family, atau kita ngomong konteks berteman dulu deh, nggak usah ngomong family. Sebisa mungkin kalau bisa jangan ada gap. Gitu kan? Nah kalau ini nggak ada gap, berarti kan ya udah gimana caranya saya bantu semaksimal mungkin. Saya kasih tahu, ini loh langkahnya begini. Apa yang dulu saya lakuin salah jangan dilakuin. Iya sih. Sehingga mempercepat prosesnya. Benar. Kalau proses mereka cepat, berarti kan yang sejajaran sama saya akan makin banyak. Kita benar-benar setara nih. Saya nggak butuh ada di posisi paling atas kok. Iya. Saya maunya sejajar, tanpa ada gap. Baru kita nongkrongnya enak. Iya sih, benar. Dulu saya nanjak ke atas, kan saya nggak bisa terlalu lihat diri sendiri kayak apa. Iya sih, benar. Sekarang bisa ngelihat orang lain nanjak, rasanya beda. Iya, benar. Dulu saya bisa nyaksin, oh sekarang di sini nih, oh sekarang di sini nih, oh sekarang di sini. Jadi juga dia. Ada rasa puas tersendiri kali ya. Iya. Yang nilainya tuh beda gitu ya. Iya. Kalau saya dengar ceritanya sebenarnya rada mirip-mirip kayak di obrolan kita di konten sebelumnya ya. Apa? Bapak kayak ketemu trader tuh kayak Bapak tuh selalu optimis, oh ini bisa. Iya. Jadinya saya ke-recall sama konten yang kemarin karena saat saya nanya pertanyaan yang tadi, ya juga ya ke tim sendiri Bapak begitu juga. Enggak, biasanya gini loh. Ini kalau saya benar-benar flashback, saya flashback ke tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013. Itu kan saya masih individual trader. Saya benar-benar masih trading sendiri, bisa dibilang kaya sendiri lah kira. Iya. Kan saya melejit sendiri sampai akhirnya tanpa sadar kan saya ada gap sama teman-teman saya yang lain. Ya kan kita dulu apa-apa serba bareng tapi ada gap nih. Ya di awal enak ada gap ini. Di awal berasanya kan kayak wah paling tinggi, paling dipandang. Kebayang sih saya itu. Ya benar. Maksudnya ada sempat ngerasa terlena di situ, ngerasa enak di situ ada. Pastilah. Tapi kan sering berjalannya waktu, gap ini bikin obrolan jadi nggak asik. Ada apa ya? Ada keterbatasan topik. Secara nggak sengaja nih ada keterbatasan topik nih. Iya. Kan? Atau bahkan kita ada keterbatasan pilihan. Contoh, kita mau liburan bareng. Iya. Ke Bali deh. Iya. Terus oke, kita ke Bali ya. Terus saya bilang ya udah, nanti di Bali kita nginep di sini aja. Iya. Jangan situ dong, mahal. Iya. Nah, kayak enak kan? Serba salah juga. Makan di sini aja, aduh jangan situ lah mahal. Ya oke, di awal-awal bayarin, dah. Tularin kan, racunin kan. Tapi lama-lama gak enak juga. Iya. Bener dong. Jadi pernah ada di posisi yang benar-benar saya ngerasa at the top. Posisi puncak. Ternyata gak enak. Kayak sendirian ternyata gak enak. Lonely juga. Garing juga ya? Ya mau ngapa-ngapain akhirnya gak punya temen. Iya. Bener kan? Iya bener. Mau liburan kemana gak bebas. Iya. Akhirnya kan ya kalau begini caranya sih ngapain juga jadi orang kaya. Gitu. Ya maksudnya gini loh deh. Saya gak butuh kaya-kaya amat. Tapi yang penting kalau bisa ramean kita. Iya. Ya kan menikmati segala sesuatu tuh ramean dan equal. Asik aja. Asik bareng-bareng tuh enak ya Pak? Iya asik bareng-bareng enak. Gede bareng-bareng tuh enak. Sama lagi gitu. Iya. Iya kalau itu saya nggak bisa bantah sih. Iya, pengennya ke situ. Enak kalau itu. Gitu loh. Jadi ya konsekuensinya saya harus sediain waktu. Harus selalu dampingin. Ya sudah itu konsekuensinya. Iya. Jalanin aja. Ya itu tadi menariknya, ternyata nggak cuma keluar doang dan di dalam treatmentnya sama. Iya. Tapi kan overall dari tadi sebenarnya yang saya bahas tuh internal ya. Iya. Lanjutnya saya pengen ngobrolin masalah eksternal nih. Eksternalnya?
eksternal. Kalau tadi kan traders family. Kalau ini traders yang ada di luar sana, teman-teman real traders kita mau bahas. Kita kulitin kayak tadi, gimana? Ya dong, kita bahas sisi yang berbeda nih. Boleh aja, tapi panjang lagi. Ntar enggak lah, kalau itu nextnya aja lah. Tapi pasti mau ya? Mau, kalau sekarang kita bahas yang nonton ketiduran. Enggak lah, masih seru pasti. Enggak lah, saya lapar. Next aja. Tapi janji kita bahas next konten soal itu ya, kita bahas sisi yang lain. Oke ya? Berarti tinggal teman-teman ditungguin aja. So, now or never and change your life. Bye.